Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan, jumpa lagi bersama saya di LR Steam Studio. Sekarang saya sedang berada di proyek AK2. Kodenya itu kalau alamatnya sih di Perumahan Aksa. Nah, kita akan update progres untuk sekarang di proyek Aksa 2 ini di minggu ke-42 berjalan ke minggu 43. Nah, untuk progresnya ini secara data 83%. 83% itu seperti apa progresnya nanti kita bisa lihat bareng-bareng ke dalam gitu. Nah, untuk yang di depan ini sedang ada pekerjaan pagar. Ya, pekerjaan pagar ini ada revisi yang awalnya pagar ini di ke belakang, kemarin udah beres. Ini digeser lagi ke depan seperti itu. Oke, agan-agan, untuk mengulas lebih lanjut progres di proyek AK2, tetap ikuti LR Steam Studio. Jangan kemana-mana, agan-agan. Oke, agan-agan, kita akan bahas ya untuk area depan. Ini pagar sudah selesai, belum 100%. Ini karena ada perubahan yang tadi saya bilang. Terus untuk area carport ini udah dicor ya atau di screen. Nah, ini sedang mengerjakan pembersihan untuk area pagar, dan ini pagar akan dicor. Ini dibuat dulu bagistingnya gitu. Untuk area fasad yang pinggir ini udah selesai, tinggal di finishing cat ya. Ini udah dicat dasar. Seperti biasa kita pakai segmen ya, dibagi beberapa segmen. Ini untuk dinding dibagi segmennya itu oleh listu aluminium. Nah, untuk fasad yang dinding yang sebelah sini ini tinggal pemasangan granit atau granit dengan ukuran 15x90 untuk yang ini. Jadi di bagian bidang dinding yang baru diplester ini nanti finishingnya menggunakan granit tekstur kayu dengan ukuran 15x90. Oke, kita ke dalam. Nah, untuk area taman ini masih terlihat belum selesai ya, karena pekerjaan masih berjalan. Dan untuk area taman itu biasanya nanti di akhir untuk pemberesannya. Setelah pagar selesai, keamanan rumah udah bagus, baru bedeng-bedeng ini atau sekat-sekat yang dari spanek ini nanti kita bongkar sekalian pembersihan lokasi untuk area depan yang ini. Kita langsung ke dalam. Nah, untuk area teras, ini untuk area teras tinggal pemasangan lantai area teras. Lantainya sudah ada, nanti tinggal dipasangkan dengan lantai ini menggunakan homogen atau granit ukuran 80x80 anti slip seperti itu. Nah, untuk kusen kita biasa, untuk kusen kita pakai kusen aluminium dengan spek ini. Kusennya dari YKK menggunakan warna hitam matte gitu, supaya kelihatan lebih bagus lah, tidak terlalu terang seperti itu, karena permintaan dari owner juga pengen yang matte disesuaikan dengan desain seperti itu. Nah, kita langsung masuk karena ini sudah ubinya sudah terpasang, jadi sepatu atau alas kaki itu harus dilepas supaya tidak ada goresan-goresan ke lantainya. Nah, ini untuk area ruang tamu. Ini area ruang tamu. Area ruang tamu sudah di finishing cat. Ini tinggal ada beberapa bagian yang terkena impact atau dampak dari pemasangan aluminium atau dari pemasangan box panel seperti itu. Jadi tinggal dicat sedikit-sedikit. Nah, untuk plafon seperti biasa kita didesain menggunakan drop ceiling ya. Dengan drop ceiling menggunakan dua komponen material. Yang pertama penutupnya itu pakai gipsum, dan untuk yang tengahnya kita pakai plafon PVC dengan pemilihan motif warna kayu. Nah, untuk di pinggirnya seperti biasa ada lampu spot plafon. Lampu spot plafon itu supaya suasananya bisa lebih hangat untuk area ruang tamu, karena yang di drop ceilingnya ini yang di tengah bagian plafon PVC
kita hanya menyediakan jalur listriknya aja. Untuk pemilihan lampunya kita serahkan kepada owner, karena untuk area-area tertentu seperti ruang tamu atau dapur bersih seperti itu, area makan, biasanya owner ingin menggunakan lampu-lampu hias seperti itu. Jadi kita serahkan ke owner untuk pemilihan lampunya. Nanti setelah lampunya ada, baru kita hanya memasangkan lampunya saja. Oke, kita langsung ke bagian sini. Nah, dari area ruang tamu kita langsung ke sini. Ini ada selasar ke belakang. Nah, ini ada kamar ya, ini kamar anak. Nah, kamar anak ini masih agak berantakan karena yang kerja juga menginap di lokasi proyek di AK2, supaya tidak bolak-balik lah untuk yang kerja, karena kita juga kalau ngejar deadline itu suka ada lembur, jadi supaya yang kerja standby di lokasi ini. Untuk pekerjaannya ini untuk cat, ini udah 100% ya, mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi, karena kemarin ada pemasangan instalasi listrik kayak yang kotor-kotor kayak gini lah, nanti kita cat lagi ini seperti ini. Nah, untuk plafon, ini plafon sebenarnya flat, tidak ada drop ceiling, cuman di pinggirnya aja ini untuk box hording nanti seperti biasa dikasih lampu LED strip supaya ada hidden light-nya di sini agan-agan. Nah, untuk pintu ini modelnya seperti ini ya. Ini ada kisi-kisinya, dibagi beberapa kisi-kisi, kesininya flat. Nah, ini pemilihan bahannya seperti biasa, kita pakai plywood dengan finishing HPL seperti itu, agak busiannya juga sama. Ini pemilihan materialnya dari plywood dengan finishing HPL. Nah, langsung ke area sini. Ini sama ya. Ini ada kamar juga. Ini ada kamar, ini kamar anak. Kamar anak ini progresnya sudah pengecatan hampir 100% ini. Untuk plafon kita drop ceiling, cuman untuk pemilihan material penutupnya ini pakai gypsum aja seperti itu. Nah, ini ada bukaan ke depan. Bukaan ini menggunakan kusen aluminium, dan untuk bukaannya kita pakai casement ya. Ini jenisnya casement. Jadi bukanya bisa lebih lebar, nah, seperti ini. Jadi udara yang masuk ke area kamar ini bisa lebih besar seperti itu. Dan ini bukaannya atau jendelanya menghadap langsung ke area carport seperti itu agan-agan. Untuk pemilihan material pintu sama ya. Untuk jenisnya disamakan semuanya supaya bagus, tidak banyak macemnya gitu. Nah, ini ada kamar mandi. Kamar mandi ini lumayan cukup luas ya. Kamar mandi ini untuk kamar mandi anak dan kamar mandi tamu ini. Nah, ini ada untuk sabun dan peralatan mandi lainnya nanti bisa ditata di sini. Nanti di sini juga ada lampu. Jadi supaya lebih bagus lah. Nah, untuk pemilihan material di kamar mandi, untuk lantainya kita pakai granit yang anti slip ukuran 60x60, dan untuk dindingnya ini di mix ada 2 jenis material, cuman ada 3 warna. Yang pertama itu ada pakai mozaik yang atasnya ukuran 10x30 warna pink karena permintaan dari owner, terus mozaik juga sama warnanya putih, dan untuk yang bawahnya ke bawahnya itu pakai ukuran 30x60 seperti itu agan-agan. Nah, ini dari kamar mandi langsung ke sini. Ini ada kamar utama. Nah, ini kamar utamanya. Ini masih berantakan ya karena ada beberapa bahan material atau seperti saniter, terus lampu-lampu elektrikal ini belum terpasang. Ini kamar utamanya ukuran 4x4, cuman kepotong dengan kamar mandi karena di kamar utama ada kamar mandi di area kamarnya. Nah, untuk kamar utama itu langsung berhadapan ke sebelah sini. Nah, ini kolam renang ya, kolam renangnya, dan bukaannya ini pakai
pintu slide. Jadi bisa dibuka secara keseluruhan kalau misalkan ownernya pengen dibuka semuanya seperti itu. Jadi langsung berhadapan, bisa lihat untuk anak-anaknya atau saudara-saudaranya kalau misalkan lagi berenang, bisa langsung dilihat dari kamar utama ini. Nah, untuk kamar mandinya di sebelah sini. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya untuk pemilihan pintu. Pintu ini pintu PVC, cuman ini pabrikasi ya, langsung di produk pabrik, ini bukan custom. Beli langsung di toko-toko atau supermarket bangunan, ini banyak. Untuk lantainya sama, untuk finishing lantai pakai ukuran granit 60x60 yang speknya anti slip ya. Dan untuk dinding ini ada dua pemilihan material. Yang pertama ini dinding yang ini nih. Ini yang teraso dengan teraso ukurannya 30x60 dan ini pakai mozaik yang di belakangnya. Mozaik warnanya hijau, ini ukurannya 10x30. Seperti itu agan-agan. Ini untuk di area kamar mandi semuanya tinggal pasang saniternya aja, kloset, kran, shower kayak gitu. Nah, dari kamar utama langsung ke sini, ini area dapur bersih dan area living room. Jadi di sini ada open space. Nanti di sebelah sana ada dapur bersih. Tinggal pasang kitchen set dan kabinet-kabinetnya di sana. Untuk di depan saya, nah di sana itu area nanti TV ya, TV di sebelah sana. Jadi kalau misalkan sambil santai, sambil masak-masak atau nyiapin nyeduh kopi atau teh, bisa langsung bisa sambil menonton TV di sini gitu agan-agan. Langsung bukaannya, ini bukaan pintu lipat. Ini bukaan pintu lipat, jadi kalau misalkan ada acara, ini bisa dibuka semuanya ke arah kiri saya, dan untuk akses sehari-harinya bisa lewat sini karena ini swing. Ini sistemnya swing satu yang ini. Nah, jadi bisa untuk lalu lintas, orangnya bisa langsung dari sini. Untuk pintu lipat yang ini masih bisa terpasang, tidak akan terganggu seperti itu. Kita masuk ke area kolam renang. Untuk di area kolam renang, finishing keramik lantai kolam renang dan dindingnya sudah terpasang. Untuk planter juga sudah terpasang, batu alam itu sudah terpasang. Nah, tinggal kita merapikan area teras kolam renang, terus area gutter-nya juga yang ini. Untuk area gutter ini untuk area limpasan dari kolam renang. Bila mana ada yang berenang atau ada yang ketika sedang cuaca hujan, jadi kalau misalkan airnya meluap, bisa langsung ke gutter, dari gutter masuk ke balancing, dan dari balancing masuk ke ruang pompa, masuk lagi ke area ke kolam renangnya, seperti itu agan-agan. Karena untuk kolam renang ini kita pakai sistem overflow. Nah, jadi kalau sistem overflow itu harus disediakan gutter, seperti itu agan-agan. Langsung masuk ke area belakang. Nah, ini balancing ya, balancing yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti dari area gutter airnya masuk ke area balancing yang di sini. Ini untuk area bilasnya. Jadi kalau misalkan anak-anak atau yang punya rumah habis berenang, pengen bersih-bersih atau pengen dibilas, ini untuk area bilasnya. Ini untuk plumbingnya sudah terpasang, ada air panas dan ada air dinginnya. Untuk air panas, pemakaian materialnya kita pakai PPR, pipa PPR ukuran 0,5 inci. Dan untuk pipa air dinginnya kita pakai ukuran 3/4 dari PVC Rucika. Langsung ke sini, ini area servis ya. Area servis, bentar, datang nggak? Area servis ini untuk area pompa. Nanti area untuk pompa kolam renang itu disimpan di sini. Nah, ini sudah ada pipa-pipa yang keluar, yang muncul. Ini pipanya pipa inlet, pipa main drain di sini, sama pipa backwash. Backwash itu untuk nanti misalkan ngevakum
untuk pembersihan atau maintenance kolam renangnya nanti diaturnya semuanya di sini di area pompa ini. Ini untuk area jemur ya, area jemur nanti di atas dipasang kanopi kaca supaya si pencahayaannya masih bisa tetap masuk ke area jemur yang ini. Karena untuk kalau sekarang ngejemur itu kan apa ya, pakaiannya tinggal di angin juga itu sudah kering gitu karena ada mesin cuci seperti itu. Nah, ini untuk area rumah ya. Untuk area rumah pemisahnya itu di sini, pintu ini untuk area rumah. Nah, sementara di belakang ada apa sih? Nanti kita lihat ke belakang. Nah, kadang-kadang ini untuk pemisah ya area rumah. Nanti ada pintu di sini. Di belakang ini ada taman. Nantinya ini area taman. Terus ini area dapur kotor. Kita bisa masuk untuk area dapur kotornya, progresnya. Untuk meja dapurnya atau meja kompornya ini sudah selesai. Pemilihan bahan materialnya ini pakai homogen ukuran 60x60 dan untuk dindingnya atau backsplash-nya ini pakai ukuran 30x60. Ini tidak diratakan ya, ada elevasi dari meja kompor yang ini ke meja kompor yang ini nih, ada elevasi karena pemakaian kompornya ini pakai kompor tungku bukan kompor yang ditanam. Jadi idealnya dari 0 lantai untuk pemilihan kompor tungku itu sekitar 60 sampai 65 cm seperti itu. Untuk aluminium bukaannya kita pakai aluminium jenis YKK ya, sama dengan sistem bukaan catchment. Nah, seperti ini. Jadi kalau catchment itu bukaannya bisa lebih luas, terus dari segi keamanan juga bisa lebih aman dari orang-orang yang mungkin punya rencana jahat seperti itu. Nah, untuk yang belakang ini khusus area produksi ya, bukan produksi, area pekerja. Area pekerja. Nah, ini untuk area pekerja khusus ke ruangan sebelah sana. Nah, jadi di sini owner menyediakan untuk area santai. Nah, di sini nih, ini untuk area santai pekerja ada kursi ini dicor dengan backsplash bata expose ini tinggal di clear ya, nantinya tinggal di clear, ini akan kelihatan bagus. Ini juga sudah disediakan 2 inbow ini untuk stop kontak. Jadi kalau misalkan lagi duduk santai atau ngopi di area sini bisa sambil ngecas handphone, atau mungkin kalau ada yang sambil bekerja bisa ngecas laptop di sini seperti itu. Dan owner juga udah menyediakan kamar untuk pekerja. Nah, ini kamar untuk pekerja. Karena mungkin untuk pekerja di sini 24 jam ya. Owner itu di bidang online, di kayak jualan-jualan online lah seperti itu. Nah, ini sudah disediakan tidur untuk para pekerja di sini seperti itu agan-agan. Dan ini progresnya udah selesai, tinggal ada perapihan sedikit seperti itu. Nah, untuk pemilihan material aluminium untuk yang di area pekerja kita pakai dakon, aluminiumnya dakon, cuman bukaannya kita tetap ya sistem bukaannya kita pakai sistem bukaan catchment seperti itu. Kita langsung ke area dalam, dan ini ada kamar mandi nih di sini udah disiapkan ya, kamar mandi untuk para pekerja juga di sini. Untuk pemilihan material lantainya kita pakai lantai yang anti slip dengan ukuran 30x30. Untuk pintunya pakai bahan pintu PVC. Ini bahan pabrikan juga ya, banyak tersedia di toko-toko bangunan seperti ini. Dan untuk dindingnya pakai ukuran 30x60. Gitu. Langsung masuk ke area area ruang admin. Nah, ini ruang admin untuk pekerja. Jadi nanti kedepannya di sini bakal ada meja, terus di sebelah sini juga ada meja. Kita sudah siapkan untuk jalur listriknya
Ini sudah ada tersedia 3 inbow, di sebelah kiri saya ada 2 inbow. Nanti ada stop kontak di sebelah sana, dan untuk jalur AC sudah disiapkan, tinggal di pemasangan unit outdoor sama indoornya. Dari ruang admin langsung masuk ke area packing. Nah, ini area packing. Jadi pemisah antara ruang admin dan area packing itu dipisah pakai kusen aluminium. Ini masih kotor. Kusen aluminium dengan bukaan slide. Jadi ini bisa digeser slide semua ke sana. Nanti berkumpulnya di sana. Tapi kalau misalkan ini admin perlu apa namanya privacy atau perlu sedang kerja ya tidak terganggu dengan area packing, ini bisa ditutup semuanya ke sini. Nah, ini juga. Nah, kalau yang ini kedepannya untuk area studio. Jadi area studio kayak online shop kan sekarang banyak ya, kayak live TikTok, live Instagram atau live Shopee lah, macam-macam. Nah, ini rencananya nanti di sini. Nah, sementara untuk pelapon kita masih belum di finishing khusus untuk yang area studio, karena ada beberapa yang perlu dipasang, yaitu peredam suaranya. Kita perlu dipasang dulu ini supaya kedap suara ketika di luar bising di area studio sedang melakukan live streaming itu tidak terganggu seperti itu agan-agan. Nah, untuk area packingnya ini untuk area packing luas. Jadi nanti pekerja packing produknya itu di sini. Seperti ini untuk progres di area pekerja, di area produksi ini. Untuk pengecatan ini baru satu kali pengecatan. Ini masih cat dasar, masih kelihatan oleh agan-agan antara sambungan pelamirnya ya. Ini ada yang kayak retak-retak rambut, kita tambal dulu, pakai pelamir dulu, dihamplas lagi, dihaluskan lagi. Nah, baru setelah ini tertutup, nanti baru ada pekerjaan finishing cat seperti itu. Untuk bukaannya di area packing ini hanya bukaan kaca mati saja. Jadi tidak ada jendelanya ini, ini fungsinya hanya untuk sirkulasi pencahayaannya saja. Dan untuk box panelnya ini sudah disiapkan, ada 1, 2, 3, 4, 8 MCB. Ini ada 8 MCB karena permintaan dari owner KWH yang untuk ke area pekerja dan KWH untuk yang ke area rumah itu pengen terpisah. Ya, jadi supaya mungkin kalau misalkan ada trouble atau ada apa-apa tidak mengganggu ke area rumah, begitupun sebaliknya. Nah, ini untuk area admin ya. Sekarang untuk area pekerja tadi sudah dibahas. Kita langsung ke area selasar. Tadi udah dijelaskan ya untuk area pekerja. Nah, untuk akses dari depan itu lewat sini agan-agan. Dari jalan itu lewat sini kalau misalkan mau ke area pekerja supaya tidak mengganggu area rumah, karena area rumah itu harus ada beberapa privasi ya yang harus dijaga. Jadi lalu lintas masuk ke area pekerja itu packing barang, loading barang, terus kalau misalkan pekerja sirkulasi orang-orang ya para pekerjanya itu lewat sini. Nah, ini roster di belakang roster ini ada kolam renang yang tadi. Kenapa sih pemilihannya itu didesainnya ini dibikin roster? Pertama, supaya sirkulasi udara ke sana tetap ada meskipun di atas itu ada void ya. Tapi ini pakai roster, pertama sirkulasi udaranya supaya lebih bagus, dan dari segi estetika atau seninya itu jadi lebih dapat gitu, tidak polos dinding seperti itu. Nah, untuk yang samping ini juga sama. Ini ada benteng ya ke tanah sebelah, ke tanah tetangga. Ini dibagi beberapa segmen pakai lisu aluminium. Nah, untuk finishing lantainya area sini nanti kita pakai paving block supaya tidak becek ketika hujan dan kelihatannya supaya lebih rapi. Nah, jadi dari area pekerja ya yang tadi ke belakang ke area sini
Nah, ini masuknya dari taman yang di depan tadi. Nah, jadi masuk ke taman ini, keluar ke area carport. Yang ini agan-agan ke area carport, langsung keluar lagi ke jalan utama gitu. Nah, agan-agan untuk update progres di proyek Aksa sudah saya tadi jelaskan, mulai dari bagian rumah dan terus bagian pekerja yang di belakang. Agan-agan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Lars Team Studio, dan jangan lupa juga follow sosmed kita ada di bawah ini, karena di sana ada portofolio pekerjaan kita ya. Nah, untuk agan-agan yang ingin merencanakan perencanaannya atau mengkonsultasikan perencanaan pembangunan rumahnya atau tempat usahanya, kolam, sekitaran konstruksi dan desain konsultan, bisa datang ke alamat kami, kantornya di Perumahan Melati Mas Residen Blok A 08. Seperti itu agan-agan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.